Kelihatan ya Oh iya, gunung-gunung. di depan masih. Yang di depannya Bu ya. Tunggu Nah di bentar. bagian depan gunungnya itu ada seperti terbelah dan di sana ada kelihatan bendera ya. Itu adalah Jabal Nur, Gunung Nur namanya. Di Ya, atas lihat. Jabal Nur ini ada terdapat sebuah gua yang dinamakan Gua Hiro. Uh, Masih di depan dulu. Balingan pohon. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu remaja beliau bahkan sampai berumur 40 tahun. Disinilah tempat Rasulullah selalu beruzlah, berkhalwat, menyepi, menyendiri sampai pada akhirnya turun malaikat Jibril ya membawakan wahyu yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menandai awal daripada kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang depan ini. Ayo. Ah, ini namanya Jabal Nur. Ah, itu kelihatan yang putih-putih ya. Ah, di jalan itu adalah orang yang lagi naik ke atas. Nah, itu banyak yang putih-putih itu biasa orang Indonesia ke jam sekian masih banyak ada yang naik ya. Nah di bagian depan kan kelihatan seperti terbelah dan ada bendera. Ah, persis di belahan itulah Bapak Ibu adalah mulut buahnya. Mulut buah ini lurus menghadap ke Baitullah. Jadi kalau kita naik ke atas duduk di gua itu langsung persis arahnya mengarah ke Ka'bah. Jadilah di sanalah waktu remaja Rasul itu dihabiskan. Ya. Naiknya ini tidak terlalu tinggi, kurang lebih 650 meter aja. Kalau yang masih seger, yang masih seger 1 jam bisa nyampe. Kita sholat dulu 1 jam nyampe Pak. Naik ke atas ya. Mantap. Kita pakai taksi dulu sampai ke kaki gunungnya, sampai tempat terakhir kita jalan kaki, insya Allah kurang lebih 1 jam nyampe. Kenapa? Karena Jabal Nur ini sudah ada tangga-tangga yang sudah disemen ya, bahkan yang agak jurangan itu sudah dipasang besi teralis. Jadi naik ke sana lebih mudah ketimbang Jabal Sur. Kalau Jabal Sur itu memang kita nginjaknya di batu-batu itu ya, kalau ini udah disemen lebih mudah. Jadi besok ya kita tahu ada gimana kalau kita tawarkan jam 7 pagi habis sarapan. Siap. Masalahnya kalau kita terlalu pagi, kita besok adalah kesempatan terakhir kita untuk melihat Ka'bah. Iya. Kalau kita terlalu pagi belum sarapan, jangan nyampe di sana nanti lagi malas pulang. Terakhir masalahnya duduk aja sampai jam 10 nanti sarapan pagi kelewatan ya. Jadi kita kembali. Nah ini sebelah kanan kita pemakaman Adil namanya. Ini pemakaman masyarakat Mekah yang beraliran Wahabi. Waduh. Jadi setelah meninggal Sayyid Muhammad bin Alawi, orang-orang Wahabi memisahkan diri tempat pemakamannya. Yang dulu gabung di Ma'ala, sekarang di Adil namanya, pemakaman Adil tadi. Kalau orang-orang ajnabi, orang-orang luar ya, umrah haji yang meninggal itu dimakamkan di Syarai. Jadi secara umum pemakaman ada di Mekah ada 3, pemakaman Ma'la itu Ursuni ya di sana. Kalau Wahabinya di Adil, kalau orang-orang ajnabi orang luar itu di pemakaman Syarai namanya. Jadi kita habis sholat subuh seperti tadi, kita pulang sarapan dulu jam 7 gimana siap ya? Jam 7 pagi. Kenapa kita harus pagi ya Bapak Ibu? Ini antisipasi aja kalau ada di antara kita yang nyasar dan lain sebagainya, kita masih memiliki waktu untuk nyari. Sebenarnya memang utama abdolnya itu adalah habis zuhur langsung tawaf, selesai tawaf langsung pulang. Tapi karena persiapan lagi kan, kita mau persiapan itu dan lain sebagainya, dan khawatir juga ada yang nyasar. Kalau ada yang nyasar itu nggak ada kesempatan untuk nyari lagi, itu pasti tertinggal udah. Ditunggu nggak mungkin. Kalau ditunggu berarti semua tiket satu bis itu hangus ya. Wah. Iya hangus. Berarti yang nggak ada, yang tertinggal itu aja yang hangus. Nanti kalau ditemukan nanti insya Allah ke travel yang ngurus ya. Itu masalahnya kalau kita terlalu dekat tahu wadahnya dengan pulang. Jadi jam 7 ya. Insya Allah teman-teman semuanya rata-rata jam 7 berangkat kita untuk tahu wadah. Besok check outnya jam 2 siang. Jam 2 itu udah berangkat ya, jam setengah 2 itu udah siap semua ya. Kita makan siang sebelum sholat zuhur. Jadi masih tidak terlalu ramai. Jadi sebelum sholat zuhur kita udah makan siang. Kenapa?
karena malam ini ada 6 bis ya yang masuk ke Olayan hotel kita ya, NRA juga. Jadi kalau habis zuhur besok padat luar biasa. Jadi kita makan siangnya sebelum zuhur. Untuk sholat zuhurnya kita kalau mau juga ke masjid cuma di halaman ya, karena setelah tabuada itu kita sudah tidak boleh lagi ke masjid. Sebenarnya bukan ke masjidnya yang tidak boleh adalah melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah dia tidak boleh. Tapi kalau kita ke masjid umumnya pasti kelihatan Ka'bah. Ya. Kalau memang mau menjaga, boleh aja kita sholat ya, di halaman masjid aja atau di hotel aja, nggak jadi masalah ya. Sholat zuhur dan sholat asar kita jamaah takdim. Jadi sholat asarnya langsung dibawa ke sholat zuhur. Satu hal keuntungannya, kita sholat asarnya masih di tanah haram. Kalau kita tidak menjamak, nanti kita sholat asarnya di Jeddah, ruginya satu hal, kita sholat asarnya udah di tanah halal, lebihnya satu, tidak ada lebihnya, satu dapat satu. Tapi kalau di Mekah kita kerjakan satu dapat 100.000. Jadi besok sholat zuhur, habis sholat zuhur imam salam, kalau kita berjamaah dan imam, langsung lagi kita berdiri untuk sholat asar jamaah takdim seperti di Madinah kemarin. Kita check out jam 2, paling lambat itu udah berangkat ya jam 2. Kita di Jeddah insya Allah akan mampir lagi ke satu tempat karena makanya Kornis. Di sana masih ada tempat kita untuk melontar ya sisa-sisa real atau rupiah kita ya. Ya, mungkin masih ada yang belum cukup oleh-olehnya, nanti bisa dilengkapi di Jeddah ya. Kenapa biasanya kalau kita pulang umrah itu yang ditunggu, yang betul-betul ditunggu itu bukan orangnya, boleh jadi ya oleh-olehnya. Orang beres tuh. Masalahnya waktu kita orang yang datang habis salaman itu pasti yang dilihat kopernya. Nah ini karena Indonesia seperti itulah, biasa kita ibu-ibu tidak abdol ya kalau nggak bawa oleh-oleh, itulah Indonesia. Dan itu juga yang menyebabkan orang-orang Arab sini senang sekali dengan jemaah-jemaah Indonesia. Kenapa? Jemaah Indonesia itu belanja. Ya, kita belanja. Kalau jemaah Pakistan, Afghanistan, Bangladesh dan sebagainya mereka jarang belanja. Oleh-olehnya mereka cuma bawa air zam-zam, cuma 2 jerigen, 3 jerigen ya. Mereka pakai bis. Nih Bu, ini pemakaman Mala ya. Nanti ini Jafariyah ya. Ini adalah kalau di Indonesia Tanah Abang, di sini namanya Suk Jafariyah. Ini sangat dapat grosirnya di Mekah ya. Insya Allah murah sekali. Di sampingnya pemakaman Mala. Ya Insya Allah orang tua ibu, bapak, ibu ada dimakamkan di sini. Insya Allah orang yang dimakamkan di sini mendapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ahli surga. Oke, kita beri salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin. Khadijatul Kubra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ahlal Ma'la. Ya Ahlal Ma'la. Nahnu insyaallah Nahnu insyaallah bikum lahukun. bikum Al-Fatihah. Ini sebelah kiri ini ada Masjid Jin, sebelah kanan kita ya. Ini Masjid Jin. Di sini tempat kejadian peristiwa surah Jin yang ada di Al-Quran. Ini berkaitan erat sekali dengan masjid yang di depan sebelah kiri, Masjid Syajarah. Karena pada waktu itu jin yang berkumpul di hadapan Rasulullah, dia meminta bukti akan kenabian Nabi, sehingga Nabi panggillah pohon. Pohon itu datang berjalan ya. Di tempat pohon itu dulu datang, itu dibangun di kemudian harinya sebuah masjid dinamakan Masjid Syajarah. Ini ya sebelah kiri kita tadi. Ini samping kiri. Yang masjid kecil sudah tidak ada lagi. Sudah sampai. Nah, ini Pasar Sen dulu posisinya ya Ibu dekat Marwah ya, di Marwah itu keluar sedikit dari Marwah. Sekarang sudah tidak ada lagi, udah digusur semua. Jadi masjid kucing itu sudah tidak ada. Ya. Sebenarnya bukan masjid kucing ya, orang Indonesia aja. Ini pakai di dapat tahu persis ya.
Kalau Masjid Kucing itu namanya Masjid Royah. Royah, karena di sana tempat Rasulullah menancapkan bendera dulu pada waktu masuk Mekah, di waktu Fathul Mekah. Kalau Sayyidina Umar menancapkan bendera di belakang sana, jadi namanya Jabal Umar. Rasulullah dari sebelah bawah ini dinamakan Masjid Royah ya, di tempat itu. Tapi karena Masjid Royah itu banyak sekali di sana rumah makan, dan di samping masjid itu tempat naruh bekas-bekas makanan ya. Di sini banyak ayam dan sebagainya, jadi ngumpul kucing. Kucing banyak sekali. Akhirnya orang Indonesia bukan bilang Masjid Royah, tapi Masjid Kucing. Ya. Orang Indonesia aja yang bikinnya. Hebat, Pasar Seng itu kan pasarnya Indonesia itu. Jadi Pasar Seng itu Pak Kiai di belakang tuh ya pasti sering sekali makan di sana. Ya. Karena bakso Mang Udin sekarang tinggal di Jeddah ada. Ya. Terus dulu ada bakso Bang Dul. Nah, nanti di Jeddah Bapak Ibu yang sudah kangen sama bakso, orang Jakarta di sana ada bakso Bang Udin, ya. Yang dari Jawa Timur kalau mau ada di sana ada bakso Wong Solo. Yang dari Jawa Barat di sana ada bakso Garuda, ya, dari Bandung. Tinggal pilih nanti ya. Tapi yang itu bilang orang Indonesia kalau ketemu meskipun kenyang, ya. Seakan-akan udah tahunan kita nggak ketemu bakso ya, datang ke sana langsung ramai ke tempat bakso. Tapi itu juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang di sini, mereka berjualan bakso. Ada orang Indonesia yang dijual, mereka tahu meskipun mereka kenyang mereka pasti beli. Gue juga sih. Zam-zam itu sebenarnya kita sangat dilarang sekali Bapak Ibu untuk dimasukkan di koper. Tapi untuk membawa zam-zam yang paling efektif ya, yang alhamdulillah sampai sekarang belum pernah itu diambil, itu ditenteng. Kita bawa pakai tas yang kecil atau plastik, tas jinjingan ini diisi 5, 6, 7, 10 foot, pakai botol-botol kecil itu. Aman. Itu insya Allah belum, sampai sekarang belum pernah diambil Mas Bayang, selalu lolos. Justru yang ditaruh di dalam koper itu yang sering hilang, sering dikeluarin. Makanya di sini kalau terang-terangan kita bawa itu justru boleh. Kalau dalam koper kan kucing-kucingan itu ya kayaknya, karena memang peraturan di sini dilarang. Di sini terbalik kok ya. Di Indonesia kalau di bagasi boleh, dibawa ke dalam di kabin itu nggak boleh. Di sini dibagasikan itu nggak boleh, kalau di kabin boleh. Nah, tapi itulah peraturan. Tapi itu sangat menguntungkan sekali buat kita. Kenapa kita yang punya mau bawa lebih, itu bisa 5 liter pun bisa kita bawa Pak di jinjing ini. Ya kita bawa sampai kalau 10 botol ya, yang 600 mili kan 6 liter. Itu bisa insya Allah kalau lolos kan lumayan. Paling tidak yang kita bawa kita ambil sendiri itu lebih yakin kita itu sudah berada di dalam masjid, itu untuk konsumsi keluarga. Biarin aja yang digalonkan yang dapat di Jakarta itu nanti kita bagikan untuk tamu-tamu. Apalagi yang kita bawa sudah kita bawa tawaf. Nanti sebelum kita umrah diisi dulu botolnya, dimasukkan ke tas, kita bawa tawaf, sa'i. Wah itu insya Allah luar biasa ya. Pasti akan bertambah berkahnya, lebih daripada yang tidak dibawa tawaf ya. Sebentar lagi ya kita akan nyampai ke hotel. Misbalah itu ya bukan ini kalau keluarnya terusnya Budai. Yang ke Misbalah itu lurusnya nanti kalau hotel Zam-Zam di samping Zam-Zam dengan Hilton. Hilton dengan Zam-Zam di sampingnya lurus ke belakang di situ Misbalah. Ketemu Misbalah ya lurus. Terus. Jadi program kita ya Bapak Ibu, yang pertama nanti malam koper harus sudah dikeluarkan paling lambat jam 9 malam ya. Siap. Atau dikeluarin habis maghrib juga gak apa-apa. Habis maghrib mungkin kita mau berlama-lama, habis sholat isya mau tawaf dulu, mungkin ada yang mau ke Hijr Ismail atau ke Hajar Aswad dan lain sebagainya, atau juga mungkin mau yang membaca Al-Quran di masjid atau mau itikaf dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin sebelum berangkat sholat isya keluarin koper dulu, itu lebih aman ya, kita keluar lebih awal nggak jadi masalah. Besok pagi kita tawaf wada jam 7 ya, kita kumpul di lobby sama-sama. Jadi kita akan tawaf pada jam 7, insya Allah
kita akan sama-sama nanti setelah selesai tawadah untuk masuk ke Hijr Ismail ya, sama-sama untuk sholat sunat tawadnya insyaallah. Kita check out besok jam 2 siang sudah harus ada di bis ya. Jam 2 siang kita makan zuhur, makan siangnya sebelum sholat zuhur. Boleh sholat zuhurnya Bapak Ibu mau ke halaman masjid nggak apa-apa, boleh, atau di hotel aja nggak jadi masalah. Cuma besok sholat zuhur dan sholat asar di jama ya, jama takdim. Jadi kita tidak lagi besok untuk sholat di Jeddah. Nah sekarang setelah sampai ya, kita mungkin kalau kita nggak usah naik ya, kalau yang tidak ada barang yang perlu diantar, mungkin kita harapkan kita semua ada di lobby aja. Kalau toilet kan ada di lobby, berwudu kita bisa di lobby ya. Nanti kami akan naik sebentar untuk mengambil headset yang kita gunakan untuk tawaf ya hari ini. King Abdul Aziz Jeddah ya sama. Dari sini ke Jeddah cuma 1 jam, dekat sekali ya, dekat, karena Jeddah dengan Makkah itu dekat sekali, yang jauh itu Madinah ya. Ke Jeddah cuma 1 jam lebih dekat ya, mungkin 1 jam seperempat atau paling lama ya. Ya alhamdulillah kita sudah sampai ya, kita kumpul di lobby